sama gue Gita. Dan gue deh. Dan hari ini kita sudah masuk ke episode kelima dari Totalitas Tanpa Batas. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan memacu adrenalin dari teman-teman kita semua yang hari ini pada nonton nih. Iya kan? Kamu kemarin ingat gak sih Bang? Kita kemarin kan narasumber kita tuh agak-agak memainkan lagu-lagu yang romantis. Ya kan? Kelopak-kelopak gitu. Bikin melting gimana gitu ya kan? Terus sekarang saatnya kita memanjakan teman-teman yang suka dengan musik yang agak sedikit keras dari yang dengan kemarin. lagu yang kerasnya gitu ya. Pokoknya bikin eargasm banget gitu. Yang bikin mereka tuh kupingnya tuh kayak ya udah enak aja gitu. Jadi kan kemarin kan karena yang agak-agak lemek-lemek gitu kan, sekarang agak sedikit keras. Maco gitu. Nah, terus aku juga mau ngingetin nih sama teman-teman semua, karena kita kan mempunyai satu prinsip nih Bang, ya kan? Karena Totalitas Tanpa Batas ini selalu menghadirkan narasumber yang selalu totalitas di setiap bidang yang mereka tekuni. Nah, buat kalian teman-teman yang merasa sudah melakukan sesuatu itu dengan totalitas, bisa berbagi cerita sama kita dengan cara mengirimkan portofolio kalian ke email mddigitalstudio@gmail.com atau ke nomor yang ada di bawah ini. Nah, ini dia tuh. Ya, kalian bisa kirim via WhatsApp atau email, boleh pokoknya dihubungi aja sama kontak yang sudah tertera di lower tadi gitu. Jadi bisa kita hadirkan di sini gitu. Bener, bisa bagi-bagi cerita sama kita. Kita sharing-sharing gitu. Bener banget. Nah, kita balik lagi ke narasumber hari ini. Kamu penasaran nggak sih Bang? Siapa sih? Penasaran banget kan? Penasaran banget. Mendingan kita ingetin dulu ke teman-teman sekali lagi untuk subscribe. Jangan lupa tuh like dan komen juga. Share juga jangan lupa tuh. Karena itu yang paling penting, karena itu akan membantu kita untuk terus kreatif. Biar lebih maju lagi. Oke, langsung aja kita saksikan video profil narasumber hari ini. Ini dia videonya.
keren Sadis banget. ya. Parah. Siapa lagi kalau bukan Liga Fiskra. Selamat datang Bang Liga. Sadis banget. Keren banget. Keren banget. Langsung kayak Ya, deg-degan gitu nggak sih lo? jari-jarinya itu kan. Cepet banget. Gitu. Bisa. Gue bisanya soalnya melodi bacot. Luar bacot ya. Melodi bacot tuh kayaknya gampang banget gitu pas Gampang, ya. gue paham lagi deh gue. Oke, Bang Liga apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Alhamdulillah. Keren banget nih. Terima kasih banyak loh Bang udah menyempatkan waktunya buat datang ke MD Studio Iya ya. buat Siap. kita tanya-tanya hari ini. Oke. kayaknya nih Bang Devri ini punya banyak pertanyaan yang mau diajukan ke Tapi yang susah-susah ya. Wah. Ntar kayak pelajaran matematika. Iya bener. Nilai lagi. Cuma sekitaran musik ini Ya aja. oke. Iya benar. Siap. Oh ya, terus jangan lupa nih buat teman-teman yang masih mau tahu soal Bang Liga dan apa sih kegiatan Bang Liga dan apa sih yang Bang Liga lakuin sehari-hari. Pantengin terus ya. di MD Digital Studio, Totalitas Tanpa Batas. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen serta share di Share ya. sosial media yang Itu kalian yang paling punya. penting. Betul. Ya. Stay tune terus. Oke. Nah, Oke nih. Sekarang waktunya Kaget nih. gua. Waktunya nih. sama gue juga kaget. Kok bisa bareng gitu. Bareng-bareng nih kaget Gila. semuanya. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke sesi pertanyaan Nah. untuk Bang Liga. Ya Kita kan? gali nih sekarang. Kita gali-gali, kita korek-korek Iya. informasi ya kan. Siapa tahu kita mendapatkan informasi yang bagus buat teman-teman di rumah juga ya kan. Iya. Bener banget nggak sih? Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Nih, deg-degan nggak Bang? Enggak sih. Enggak ya? Oh, ya, bisa aja. Kali kita mau kayak Kagak. ujian nasional gitu kan ditanya-tanya ya kan. Rapornya merah lagi ntar. Enggak, kalau yang ini nggak pakai raport kok Bang. Iya. Oke. Terus, Gue mulai dari mungkin dari sejarah Fiskral kali Bang ya. Oke. Awal terbentuknya Fiskral tuh dari kapan? gitu bisa kan. diceritain Bisa nggak sih Bang ke diceritain. kita? Kalau Fiskral itu sebenarnya terbentuk tuh dari 2007 akhir, sekitar September. September Ya. 2007 gue baru lulus SD. Kelas 1 SMP. Gue belum sekolah. Bohong banget tuh, Jadi najong. ceritanya ini dari ini sih dari teman-teman kampus. Oh, gitu. Awalnya juga sebelumnya gue belum di Fiskral tuh waktu itu. Gue belum di Fiskral kan. Jadi kebetulan yang ngebentuk Fiskral itu kan adik gue ya kan, adik gue sama si vokalis gue si Egi. Nah, adik gue kan drummer tuh si Yogi. drummernya. Nah, itu ngebentuk nih dua band ini kan, si Fiskral ini kan ngebentuk sama teman-temannya. Akhirnya pas ngebentuk teman-temannya ya mungkin mereka nggak srek gitu kan sama karakter bukan personilnya sih, karakter musiknya yang dibentuk sama salah satu personil. Oh, Terus, gitu. ya, oke, akhirnya dia ngajak gua di rumah ya kan, gimana nih, ayo ngeband yuk, bla bla bla. Udah akhirnya awalnya gua nggak mau ngeband lagi tuh. Oh, Ya kan? sempat- Awalnya sempat ya malas, udah sempat, udah malas lah ya. gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah, dia maksa, ya udah gue bantuin bla bla segala macam gitu. Tapi serius ya, gue wanti-wanti udah serius. Ya udah akhirnya gue bikinin tuh Konsepnya. konsep musik kan, konsep musik semua segala macam itu gue rubah haluan. Yang tadinya musiknya ya mungkin mereka nggak Belum begitu. terarah Nah, gitu belum sama terarah lebih ya kan. di ini. Akhirnya gue arahin gitu kan, arahin konsepnya mau kemana? Old school, ayo old school. Gua ambil konsep old school kayak misalkan influencer ke Sapo sama Drink Petus, terus sama Cannibal Corpse dan yang lain-lainnya gitu. Dan satu titik death metal pastinya ya. Nah, rulesnya death metal Iya. betul. Rulesnya kita ngambil ke death metal gitu kan. Kalau untuk masalah musiknya nggak pure old school sih, jadi ada progresif atau apa gitu. Karena emang basicnya gua sama drummer gua basicnya tuh emang di progresif, awalnya festivalan. Berarti dalam satu band itu ada abang ade. Oh. Iya kan? Iya. Pantesan aja tuh kayak klop gitu loh ya Klop kan? banget ya. Klop banget, bisa sampai sebesar ini gitu namanya. Ya jelas aja orang dari istilahnya satu asuhan gitu kan. Satu asuhan. Satu kandung ya. Iya, Satu satu kandung pabrik. gitu. Satu pabrik bener banget. Iya. Terus dari sekian banyak
metal gitu ya bang. Pasti kan setahu gua gitu aliran musik metal itu banyak sub-subnya ya, sub-sub genrenya kan. Kenapa lo memilih mengarahkan Fiskral ini ke genre death metal? Apakah ada alasan tersendiri kah atau memang sudah sesuai dengan kesepakatan sama personil-personil yang lain gitu? Ya sebenarnya sih gue ngambil jalur death metal emang karena gue sama adik gue itu kan emang sukanya sama musik-musik old school, ya kan. Kebetulan death metal emang old school dan gue sebenarnya dari kelas berapa SD ya, gue udah denger lagu Cannibal Corpse tuh. SD. Serem ya? Waktu om gue ngulik lagu Cannibal Corpse, gue dateng, gue masuk ke kamarnya lagi main gitar kan, om gue kebetulan om gue juga instruktur gitaris, instruktur gitar kan. Akhirnya yaudah, gue denger wah ini keren nih musiknya ya kan. Nah terus pas gue ngebentuk band ini ya, gue ngambil terusnya ke death metal. Emang basicnya dari sana juga, emang suka musik-musik keras. Tuh. Oh gitu. Emang dicekokin dari kecil berarti. Iya, dicekokin dari kecil. Itu udah ketanam gitu di otak rasanya ya, gitu kan maksudnya kan. Iya, terus karena nama lu kan udah gede nih bang ya, Fiskral gitu. Gue pengen tahu lu tuh udah perform di mana aja sih bang? Kalau perform sih, gue udah Jawa sama Sumatera ke Lampung. Dan terakhir Lampung death metal. Ya, terakhir 2019 di Eropa. Oh Eropa? Tur Eropa. Sampai ke Eropa loh. Keren banget. Sadis. Udah bukan nasional lagi, udah internasional nih, gue internasional. Alhamdulillah lah. Ya. Coba dong bang, kita pengen tahu dong ceritanya tuh. Bisa tolong diceritain gimana pengen ceritanya tahu lebih nih jauh bisa, gitu. Nah, apanya nih? Bisa sampai ke Eropa gitu. Jadi awal mulanya gue perform di acara Circus of the Dead buatan Bang Stevie. Stevie Wonder. Stevie Hitam. Ya. Stevie Wonder mah sampai aja. Bang Stevie Hitam. Awalnya bikin kita perform di sana ya kan. Terus Bang Steve juga manggil band Jerman itu. Silbert namanya, ya Silbert. Jadi Nah kebetulan dia juga promotor. Nah pas gua manggung itu anak-anak manggung segala macam ya kan, itu emang si gitarisnya Silbert itu si Lukas namanya ya, itu udah antusias banget mereka Mereka tertarik banget gitu ya sama... tertarik gitu kan, ikut-ikut moshing apa segala macam, sampai akhirnya kita udah turun stage. Mereka sampai euforia sampai yang wah gila lu men, lu harus oke band lu oke segala macam gitu kan. Terus lu harus main di Jerman gitu. Ntar gue bikinin tour. Gokil. Dia ngotot. Ntar gue bikinin tour, lu harus manggung di Jerman gitu kan. Bla bla semua. Ya gue pikir anak-anak mikir tuh cuman euforia semata gitu kan. Oh udah oke gitu. Thank you segala macam. Nggak taunya emang dia ngejar gitu kan, sampai by email segala macam ya kan. Emang gimana bener-bener ayo niat antusias, banget, serius, ya, antusias banget gitu segala ya. macam. Udah akhirnya ya udah kita briefing, kebetulan juga ketemuan sama Bang Steve kan. Macam itu sebenarnya waktu pas ketemu sama Bang Steve itu jebakan Batman. Jebakan Batman. Dibilangnya pertemuan, ngobrol, kongko. Tahu-tahu ditelepon si Lukas. Oke nih anak-anak Fiskral setuju, kata wah kita udah depan mata, padahal baru briefing doang, atau gimana, setuju nggak? Udah setuju aja, padahal kita sendiri juga puyeng. Main dibilang siapa aja. Iya, puyeng dari segala alurnya gitu, alur kayak misalkan urus visa apa gimananya, prosedurnya. Ya prosedurnya kan, karena anak-anak sendiri pun belum pernah gitu manggung di luar, itu belum pernah gitu, dan sekalinya manggung di luar Eropa yang visanya ribet juga gitu. Negara mana aja kalau boleh tahu itu kemarin? Di Eropa. Itu 4 negara, 5 titik. Ya, jadi 4 Gila, negara. gue deg-degan cuy, asli. Gila, ya? Ngebayanginnya itu kayak keren banget, asli. Di Jerman, terus Swiss, Ceko, sama Belanda. Jerman 2 kali. Jerman 2 kali. Itu lu di sana dibuatin acara khusus buat Fiskral kah, atau memang di sana ada ada festival musiknya juga gitu? Kalau yang di Andernach itu emang acara festival. Di Andernach sama Leipzig acara festival. Tapi kalau untuk yang di Swiss itu Swiss sama Belanda sama Ceko kita dibikinin acara di sana. Jadi emang khusus gitu kan, emang kita main di sana, emang jadwal tour gitu kan. Gokil. Bikinin gitu. Keren. Terus, setelah
setelah dari kita dibikin acara, kita main di acara festival lagi di Leipzig. Iya. Gitu. Keren banget. Keren banget ya. Gila. sih. Sama terakhir ini, Oh, ya, Kak, sih. terakhir di Belanda, Amsterdam itu emang kita dibikinin acara sama si apa namanya si Lukas itu. Lukas itu. Dan emang si kafe ini acaranya memang musik-musik keras semua sih emang. Jadi ya sekalian dimasukin lah gitu. Biasanya nih kafe ya kan musiknya tuh yang enak easy listening buat makan. Ini yang death metal kamu kebayang gak sih? Bang? Death metal ya gitu ya. Kayaknya di Indonesia belum ada tuh yang kayak gitu. Ada nggak sih? Mungkin ada ya, tapi Tapi kita nggak Karena kita jarang. expose kali ya. Jarang Iya. juga. Belum jarang mungkin. Iya. Bener-bener. Kalau untuk album nih bang, album Fiskal udah total ada berapa album? saat Total sih sebenarnya baru yang benar itu satu. Nah ini Oh, baru udah satu. progres ke album kedua. ini? Album kedua. Oh, udah ada proses menuju ke album keduanya itu. Iya, Udah mulai betul. produksi gitu ya, Bang? Ya udah mulai produksi. Nah, kalau untuk album yang pertamanya itu hits yang paling populernya di kalangan anak-anak metalhead nih apa judulnya? Kalau lagu hitsnya itu lagunya Suffer Resurrection. Suffer Iya, Resurrection. itu emang banyak banget sih yang kalau misalnya itu manggung itu requestnya Suffer gitu. Gue juga bingung gitu kenapa anak-anak itu, padahal itu lebih juga sejarahnya lagu Suffer Resurrection itu sebenarnya lagu cuma buat iseng-iseng, lagu gaya-gayaan topeng monyet. Aduh, udah nggak paham lagi. Ting dung 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 ya kan. Metal-metal ngangkang bukan? Ih, enggak, cuma topeng monyet joget-joget gitu video. Iseng-iseng doang. Oh sampai ada yang Sampai coverin ada juga ya? cover di YouTube juga ya? Iya, Bang, ya? sampai ada. Luar biasa. Jadi ya lucu aja gitu, lagu iseng-iseng topeng monyet kok orang pada suka. Sampai Jadi ada cover. nggak nyangka ya bisa Nggak begitu. nyangka. Nggak nyangka bisa booming gitu ya, se-booming Orang gitu ya. iseng-iseng, wah dapat inspirasi udah jadiin tinggal lanjutin lagi. Oh, iya. Tahu-tahu jadi album lagu. Tapi memang kalau semua itu dilakukan dengan hati ya, kalau misalkan kita benar-benar serius, kita nggak tahu nanti efeknya kayak gimana, ya. Kedepannya Yang kedepannya bakal kayak apa. Yang penting tuh kita dari awal tuh udah bener-bener all out ya, ya, Bang. all out dulu, Bener yakin nggak dulu sih? ya sama apa yang kita kerjain gitu. Iya, kalau untuk masalah lagu Suffer mungkin bisa dilihat kali itu video-video yang udah di coverin orang gitu. Iya, bisa dicek kali ya, Dicek. teman-teman langsung ke YouTube lagu dari Fiskal itu apa tadi? Searching aja Suffer Fiskal Resurrection. Suffer. Suffer Resurrection. Yap. Iya. Dan kalau untuk album nextnya nih, Konsepnya ada berbeda nggak? ada yang berbeda nggak dari album sebelumnya? Sebenarnya kalau untuk konsep sih masih tetap rulesnya ke death metal, cuman mungkin lebih agak berubah sedikit, kita lebih ke Europe. Oh, Europe. Ya, nuansanya lebih ke Nuansanya Europe, nuansa ya. Europe. Cuman untuk masalah nuansa Amerika juga masih ada gitu, kayak Sapo gitu. Terus kalau misalnya juga nuansa Europe ke The Creepy Bird kayak gitu-gitu. Oh. Tuh. Bukan The Creepy Bird apa? Ya kayak model Dita Oflas atau apalah kayak gitu. Oh iya. Tapi single pertamanya udah keluar ya? Udah keluar. Oh ya. Udah Apa tuh? Judulnya apa tuh? Impulse to- to Kill. Impulse to Kill. Impulse ya. to Kill. Nah, nanti apa namanya keluarannya dari mana itu? Labelnya maksudnya. Oh, maksudnya si Rilisnya. Abang, Rilisnya itu. albumnya. rilisnya dari Dari label label apa? apa? Mungkin ada abang berjoin Pokoknya apa sih join sama Kalau di album pertama Fiskal rilis sama Road Record Record. oh, Ya, itu label legend sih sebenarnya Iya, dan alhamdulillah banget. Kalau untuk yang kedua kita ke Black Angel Record. oh, Black Angel Record ya. Oh iya. Black Keren banget itu. Ini makasih banget loh Bang Iya. Dev udah mendampingi aku di sini karena jujur sebenarnya aku tidak banyak tahu soal musik death metal Death itu metal sendiri. itu ya. Tapi karena ada perbincangan kita hari ini ada dikit lah, jadi info-info tuh masuk semua nih ke sini ya kan. Jadi lebih tahu lah tentang musik-musik yang keras. gitu. Iya, jadi lebih banyak gitu yang aku tahu. Jadi lebih apa ya, variatif. Ah. Iya nggak sih? Ya. Gini Bang. Gua sempat ada request dari teman-teman. Gear yang lu pakai itu apa sih? Oh itu Wah. pertanyaan Alat-alatnya, teman-teman ya. kan karena banyak teman-teman nih pengen tahu gitu kan yang lu pakai apa, mungkin ada teman-teman yang mau juga bikin sound kayak lu. Itu banyak banget pertanyaan sih yang masuk ke gua gitu kan di by Messenger Facebook atau Instagram gitu kan DM.
Kalau untuk yang album pertama itu gue pakai gear cuman simpel aja sih, cuman kayak preamp, sense amp gitu kan, GT2, terus digabung sama equalizer doang, Oh ya. sama ampli, Kalau sampai untuk 2 ampli. kalau untuk gitarnya ada Oh gitarnya gue pick-up-nya atau masih labelnya masih, maksudnya masih pakai yang ekspor, yang biasa. Tapi kalau yang album kedua nanti nih, gue kemarin pakai gearnya pakai head kabinet Hah? PV 6505 plus, Oh ya, ya, PV. PV 6505 plus, terus tube screamer sama nose suppressor. Oh ya. Udah pakai itu doang. Udah pakai itu. Gue cuma ngandelin dari distorsi di sound aja. Buat. Tinggal ngebooster aja dia pakai TS. Tapi apa ada endorse kah dari PV-nya atau Iya atau mungkin bisa Ya jadi. itu kita ya kebetulan juga emang di endorse juga sama PV. Oh ya, keren banget. Artis endorse. itu Disupport impian juga sama PV. Impian semua musisi anak, kayaknya iya, anak metal, Metal ya. ya. Itu tuh untuk Untuk endorse dapat endorse sokong itu. dari salah satu Satu label brand, ya, ya. brand. Gitu. Itu udah gokil banget pasti. Keren banget sih. Ah, Wah, terus aku mau tahu nih Bang, sebagai orang yang awam sama musik-musik yang keras kayak death metal gitu, ada nggak sih Bang tips dan saran? Tips sama saran sama Untuk apa nih? Untuk teman-teman yang mau mulai bermusik sama dengan Bang Liga, atau buat teman-teman musisi ya sama-sama, untuk gimana sih mainnya yang baik tuh gimana, seperti apa, bermusik yang baik itu seperti apa, mungkin ada tips dan saran bisa coba di Ya, intinya sih satu ya, apa namanya, banyakin influence aja, influence lagu-lagu ya kan, jadi biar banyak referensi-referensi kita mau ngambil dari mana gitu kan, kayak untuk dari segi chordnya ya kan, terus groove-groove-nya dan segala macam. Terus itu satu kuncinya tuh ya kan. Untuk yang kedua kuncinya konsistensi, konsisten. itu nggak cuma untuk di death metal sih kayaknya, untuk Iya. semuanya Ya. sih. Konsisten dan harus ya bertahan aja sih gitu kan. Untuk konsisten tuh susah bener. konsisten dan mempertahankan eksistensi itu susah, Karena banyak teman-teman yang baru mulai atau drop, jelek karena hilang ini. pekerjaan atau apa. Iya, itu Terus, yang paling ya itu terus ketiga mungkin ya link kali ya, link Memperbanyak, teman-teman, memperbanyak, memperluas link ya. memperlebar sayap lewat sosmed kan sekarang lebih gampang, entah YouTube atau segala macam. Terus keempat doa. Wah, itu Doa, itu apalagi paling dari orang tua ya wah kan? itu doa itu paling mujarab udah. Iya, betul. Udah nggak ada tandingannya. Bener. Terus aku juga mau tahu nih Bang, di luar dari Bang Liga main gitar di band Fiskral gitu, ada kegiatan lain nggak sih Bang sehari-harinya? Kalau kegiatan lain ada sih, gue caranya ngajar di kita udah ngajar. ya ngajar gitar juga, Ngajar gitar private kadang, terus kadang di sekolah musik kayak gitu. Itu yang lo ajarin murid-murid lo itu, lo belajarin death metal atau memang ilmu-ilmu yang umum? Sebenarnya sih ya ilmu umum sih, dari dasar segala Dari macam, dasar profesional lah intinya gitu. Baca notasi balok segala macam, buku lah, Bang, buku. notasi balok. Kalau ada yang mau apa namanya, mau yang emang khusus hobi gitu kan, Oh iya, kayak Bang gua mau ini nih, mau yang kelas hobi kayak rock atau apa, ya gua Terima latih aja. aja teknik atau apa. Nah, untuk teman-teman mungkin yang mau belajar lebih dalam tentang gitar, mungkin bisa kontak Bisa aja kontak langsung ke Bang Liga Liga. tuh, ya. Halo. Kan? Nomornya nanti ya bisa lah di belakang panggung. Japri. Di belakang di belakang layar ya Iya, kan, iya. Japri langsung ya kan. Ya. Nah, oke. Kita dapat info nih. Wah, Banyak banget. info yang kita dapatkan hari ini. Dan cerita dari Bang Liga tuh mudah-mudahan menginspirasi banyak teman-teman ya kan, yang bermusik walaupun bukan death metal. Gimana caranya kalian harus terus meningkatkan kemampuan kalian atau niat kalian dalam bermusik supaya bisa sampai ke mana-mana. Dan konsisten. Konsisten yang paling penting. Doa. Doa. Nah, doa juga. Betul. Dan jangan Itu lupa. mujarab men. Iya. Dalam semuanya juga kita harus berdoa ya. Iya. Paling Ya mujarab kan? itu. Ya Dan ampun. oke. Katanya nih closing mau ada perform dari kalian berdua nih, mau Kamu penasaran ya? Iya, mau tahu kayak gimana sih. Kita featuringan. Featuring Katanya ya. kolaborasi berdua nih. Kolaborasi gitu. Oke, Iya. kalau gitu kita pamit dulu nih sama Oh iya, teman-teman pamit semua dulu. nih.
terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk nonton Totalitas Tanpa Batas episode kelima hari ini. Makasih banyak banget, karena kalau kalian gak nonton, kita nggak mungkin bisa bertahan sampai episode kelima. Karena dukungan kalian itu penting banget buat penting kita. banget, bener banget. Terima kasih sekali lagi kita ucapin buat teman-teman sekalian, dan jangan lupa selalu ditungguin episode selanjutnya di setiap hari Kamis jam 8 di MD Digital Studio Channel. Jangan lupa ya untuk komen, like, dan share. Itu jangan lupa. Oke, kalau gitu performance antara aku dan Liga itu merupakan performance terakhir untuk episode hari ini. Kita ketemu lagi di episode ke-6 minggu depan. Sampai ketemu lagi. Dadah. Keep